Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang bilangan kuantum. Ada baiknya sebelum menyimak video ini, kalian menyaksikan dulu video sebelumnya tentang bilangan kuantum. Kalian bisa lihat linknya pada kolom deskripsi pada video ini. Baik, langsung kita masuk ke soal yang pertama. Pertanyaannya, tentukan nilai 4 bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari atom Ca, nomor atom 20, nomor massa 40. Untuk menjawab soal bilangan kuantum, maka langkah yang pertama harus kalian bikin ya, harus kita buat adalah konfigurasi elektron dari atom Ca dengan nomor atom 20. Yang harus dibikin konfigurasinya adalah elektronnya. Ya, jadi elektron itu yang di bawah sini kan ya. Jadi ini elektronnya adalah 20. Ini yang kita buat konfigurasi elektronnya. Nah, konfigurasi elektronnya adalah untuk 20 mulai oh ya, buat yang belum bisa membuat konfigurasi elektron, sebaiknya lihat dulu video tentang bagaimana cara membuat konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ya atau orbital. Jadi kalau konfigurasi elektron itu kan urutannya seperti ini ya. Nah, ini kalau yang sudah melihat videonya kalian tahu urutannya pakai kalimat apa? Si, sapi, sapi, SDP ya, sedap, sedap, sevedap, sevedap. Ya, jadi urutannya seperti ini. Oke, kita mulai ya. Konfigurasi elektronnya yang pertama dimulai dari 1s2, kemudian 2s2, 2p6, jangan lupa berhitung nih 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, habis 2p, 3s, 2, 12 ya. Nah, habis 3s2, 3p, 6. Ya ini sampai sini 18, yang diminta 20 berarti kurangnya sampai 4s2. Nah, ini konfigurasi elektronnya jumlahnya adalah 20 elektron. Nah, setelah menentukan konfigurasi elektronnya, maka tugas kalian adalah menentukan keempat bilangan kuantumnya. Ya, yang pertama, bilangan kuantum utama adalah dilambangkan dengan huruf N. Ini menyatakan kulit. Yang harus ditentukan adalah keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir ya. Jadi elektron terakhirnya itu ini kan ya. Nah, ini nih 4s2 ya. Nah, saya tulis ulang di sini ya. Elektron terakhirnya adalah 4s2. Nah, kulit itu yang mana? Kulit itu adalah angka yang di depan subkulit ini. 4 ini adalah kulit. Ya, jadi 1s2, nah ini berarti kulit ke-1. 2s ini kulit ke-2. Jadi kalau 4s2, maka n-nya, nah kulitnya adalah 4. Nah, seperti ini ya. Jadi kulitnya 4. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau L. L ini menyatakan subkulit. Subkulitnya adalah S. Nah, ini ya subkulitnya adalah S. Nilai L untuk S adalah 0. Jadi nilai L itu tergantung dari subkulit. Subkulitnya kan ada S, P, D, F. Ada 4 ya. Jadi S, P, D, F. Nah, kalau S berarti nanti nilai L-nya ini sama dengan 0. Kalau P, L-nya sama dengan 1. D itu L-nya sama dengan 2. Kemudian F, nilai L-nya sama dengan 3. Nah, ini dapat S. Jadi S itu nilai L-nya sama dengan 0. Oke, yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Dilambangkan dengan ya huruf M. Kalau ini ya nilai M ini tergantung dari nilai bilangan kuantum azimutnya. Ya, nilai L-nya ini kan adalah subkulitnya subkulit S. Berarti untuk S itu kita punya diagram orbitalnya adalah satu kotak. Ya, satu kotak. Dan ini nilainya adalah 0. Ya, jadi nilai M-nya bilangan kuantum magnetiknya adalah 0 untuk S. Lalu bagaimana untuk P? Kalau P nilai diagramnya ya, diagram orbitalnya. Nah, dia kan ada 3 kotak. Jadi yang di tengah 0, yang di kiri negatif 1, yang di kanan positif 1. Jadi kalau kalian dapat P, ya jatuh terakhirnya elektronnya ada di P, maka yang mungkin nilai M-nya itu mungkin minus 1, mungkin 0, mungkin plus 1. Tapi kalau S, karena dia kotaknya 1, maka nilai M-nya pasti 0, tidak ada yang lain. Oke, yang keempat, bilangan kuantum spin atau S. Nah, S ini bilangan kuantum spin menentukan arah rotasi elektron. Dalam satu orbital itu hanya boleh 2 elektron. Nah, ini elektronnya ada 2. Ya, jadi S-nya kita masukkan ke diagram orbitalnya. Kalau dia 2 elektron, maka ini isinya adalah 2 ya, 1 ke atas,
satu ke bawah. Elektronnya ya beda arah ya, karena elektron itu kan muatannya sama. Ya, jadi dia akan bertolak belakang gitu ya. Jadi satu ke atas, satu ke bawah. Kalau dua, karena ini S-nya 2, maka elektron terakhir jatuh ke bawah sini ya. Nah, maka kalau elektronnya arahnya ke bawah ini, maka nilai S-nya adalah negatif setengah. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Pertanyaannya, atom A mempunyai nilai keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhirnya, yaitu N3, L2, L-nya 0, M-nya 0, S positif setengah. Konfigurasi elektron atom tersebut adalah, nah ini dibalik ya. Jadi kalau tadi kita punya konfigurasi elektron, kemudian ditanya NLMS-nya berapa. Nah kalau di soal yang kedua ini dibalik ya. Kalian diberikan nilai N, L, M, S dari atom A. Nah, kemudian ditanya konfigurasinya seperti apa. Oke ya. Jadi diketahui katanya nilai N-nya 3, kemudian L-nya 0, M-nya pasti 0 ya, kemudian S-nya positif setengah. Kenapa pasti 0? Ya, karena tadi disebutkan kalau L-nya 0 pasti M-nya 0. Kalau L-nya 1, maka M-nya mungkin min 1, 0, plus 1. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah bilangan kuantum untuk elektron terakhir. Jadi elektron terakhir dari atom A ini ya, ketika dibikin konfigurasi elektron terakhirnya itu jatuh di nilai keempat bilangan kuantumnya seperti ini. Ya, ditanya konfigurasi elektronnya. Oke, kita langsung masuk ya. Jadi kalau N-nya 3, maka atom ini punya kulit sebanyak 3. Ya, elektron terakhirnya ada di kulit ketiga. Kemudian, ini selesai. Nilai L-nya 0. Ingat, kalau L-nya 0, L ini menunjukkan subkulit. Ya, subkulitnya S, P, D, F, S. Nilai L-nya 0, D, nilai P, nilai L-nya 1, D-nya 2, F itu adalah 3. Nah, ini nilai L-nya 0, maka terakhirnya adalah di subkulit S. Ya, di subkulit S. Oke, selesai ya. Kemudian nilai M-nya 0. Nah, nilai M-nya 0. Kalau kita bikin, M itu kan menyatakan orbital ya. Proyeksi orbital. Jadi kalau di gambar diagram orbitalnya seperti ini. 1 kotaknya untuk S. Kemudian nilai S-nya adalah positif setengah. Kalau positif berarti arah elektronnya ke atas. Ya, jadi di orbital ini hanya ada 1 elektron. Nah, maka karena dia hanya 1, maka S-nya pangkat 1. Nah, jadi ini elektron terakhirnya, 3S1. Jadi, kalau konfigurasi elektron berarti dari depan kan ya. Jadi kalau dari depan, kalian urutkan aja sampai terakhirnya jatuh di 3S. Ya, sampai jatuhnya di 3S. Nah, jadi kalau konfigurasi elektronnya ini kan, nah ini 3S2 ya. Jadi di sini nanti terakhirnya 3S1. Maka sebelum 3S1, kita isikan dari ini, dari 1S, 2S, 2P, sampai 3S1. Ya, jadi isinya dari depan kita tuliskan mulai dari 1S, 2, kemudian 2S, 2. Ya, jadi kita isikan mulainya dari 1S2, 2S2, 2P, 6, baru terakhirnya sampai 3S1. Ya. Nah, jadi ini adalah konfigurasi elektronnya ya untuk atom A dengan keempat bilangan kuantum seperti ini. Atom X mempunyai nilai keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir yaitu N3L1, M negatif 1, S-nya positif setengah. Nomor atom unsur X tersebut adalah, oke baik, untuk menjawab soal ini kita mulai dari data punya 4 bilangan kuantum. Yang pertama bilangan kuantum utamanya adalah 3, kemudian bilangan kuantum azimutnya 1, bilangan kuantum magnetiknya min 1, kemudian bilangan kuantum spinnya adalah positif setengah. Nah, artinya apa? Ini adalah elektron terakhir untuk atom X. Jadi di sini ada elektron terakhirnya itu nilai bilangan kuantumnya seperti ini. Oke, baik. Yang pertama, untuk nilai N sama dengan 3, N ini kan menunjukkan kulit. Berarti kulit terakhirnya ini ada di kulit ketiga elektronnya. Kemudian dari nilai L sama dengan 1, ingat L itu menunjukkan subkulit. Mulai dari S itu nilai L-nya 0, P itu 1, D 2, F 3. Nah, karena ini nilai L-nya 1, maka ini untuk subkulit P. Ya, jadi ini terakhirnya ada di P.
Baik, kemudian nilai M sama dengan negatif 1. Nah, untuk P, ini diagram orbitalnya, dia punya tiga diagram orbital atau tiga kotak. Kemudian nilai M-nya itu 0, ke kiri negatif, ke kanan positif. Negatif 1, positif 1. Nah, kemudian dia terakhirnya ada di M sama dengan min 1. Berarti ada di kotak ini. Ya, ada di kotak ini. Nah, berapa elektron yang terisi di kotak ini, ya, di orbital ini, kita lihat dari nilai S-nya. Karena nilai S-nya sama dengan positif setengah, maka positif ini artinya arah elektronnya ke atas. Atau dia elektronnya tunggal. Nah, berarti elektron yang terisi di sini ada satu. Ya, kenapa satu? Karena dia nilai S-nya sama dengan positif. Ya, jadi karena ini negatif satu, di sini satu elektron, maka P-nya hanya pangkat satu. Sehingga ini elektron terakhirnya adalah 3p1. Nah, kemudian yang ditanya adalah nomor atomnya. Nomor atom itu kan berarti yang di sini ya, yang di bawah sini. Kita membuat konfigurasi elektron sampai 3p1 itu asalnya dari mana? Asalnya dari sini, angkanya. Ya, diperoleh dari angka yang di sini, baru kita membuat konfigurasi elektron. Nah, sekarang dibalik. Ya, kita mau tahu nih berapa nomor atomnya, berarti ini konfigurasi elektronnya harus sudah terisi dari depan. Nah, berapa dari depan? Nah, diurutkan berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi kita buat dari awal sampai terakhirnya ada di 3p1. 3p1 berarti di sini kan ya. Di 3p6 ini ya, tapi tidak sampai 3p6. Yang dibuat hanya 3p1. Berarti dari awal konfigurasinya ini. Ya, kita tuliskan ya, 1s2 dari sini nih ya. 1s2, 2s2, kemudian 2p6, selanjutnya 3s2. Ya, terakhir ada di 3p1. Nah, ini kita jumlahkan saja elektronnya yang di atas ini. Ya, ini 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 1, 13. Nah, berarti nomor atomnya adalah 13. Ya, jadi jawabannya inilah nomor atom dari unsur X sama dengan 13. Atom X mempunyai nilai keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir, yaitu N-nya 2, L1, M positif 1, S negatif setengah. Unsur tersebut dalam sistem periodik terletak pada golongan berapa, periode berapa. Oke, untuk menjawab soal ini, berarti kita harus membuat konfigurasi elektron untuk menentukan golongan. Nah, konfigurasi elektronnya kita peroleh dari keempat bilangan kuantum. Jadi kita mulai dari keempat bilangan kuantum, N-nya sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan positif 1, S-nya sama dengan negatif setengah. Oke, kita mulai dari unsur X, ini terakhirnya, gitu ya, ada di konfigurasi atau ada di subkulit apa sih di sini ya. Nah, ini konfigurasi elektron terakhir ini bisa kita ketahui dari nilai bilangan kuantum utamanya. Ya, dan bilangan kuantum yang lain. Jadi kalau N-nya 2, berarti ini terakhirnya ada di kulit 2. Kemudian nilai L-nya 1, L ini tergantung dari subkulit. Kalau S itu berarti L-nya 0, P itu L-nya 1. Oke. Kemudian S, P, D, F ya, sorry. Nah, jadi kalau D ini berarti nilai L-nya 2, F itu 3. Nah, karena ini L-nya 1, maka dia terakhirnya ada di P. Ya, jadi ini untuk P. Kemudian M nilainya positif 1. Kita buat untuk P, dia punya 3 diagram orbital atau 3 kotak. Ya, nilainya 0, min 1, plus 1. Dia bilang nilai M-nya plus 1. Nah, berarti nanti elektronnya akan ada di sini. Ya, di kotak yang plus 1 ini. Kemudian nilai S-nya sama dengan negatif setengah. Kalau negatif, berarti elektronnya ke bawah sini. Ya, arahnya ke bawah, atau berarti dia sudah berpasangan. Jadi pengisian elektron dalam orbital ini pertama dia terisi dulu, dia tunggal gitu ya, 1, 2, 3, baru dia berpasangan, ya, 4, 5, 6. Nah, jadi ini P-nya ada 6 elektron.
Nah, jadi di sini dia pangkat 6. Ya, kenapa pangkat 6? Ya, karena dia tadi nilai S-nya adalah negatif. Nah, inilah konfigurasi elektron terakhirnya seperti ini. Ada di 2p6. Sehingga kita bikin elektron konfigurasinya dari awal, terakhirnya di 2p6. Nah, ini ya, 2p6. Berarti dari awal kita sudah punya 1s2, 2s2, 2p6. Jadi kita isikan ini 1s, 2, 2s, 2, 2p6. Nah, ini konfigurasi elektron lengkapnya untuk atom X. Nah, untuk menentukan golongan dan periode, maka kita lihat dari ini kan ya. Nah, jadi kalau golongan itu lihatnya dari subkulit kan, yang subkulit P ini ya. Karena dia terakhirnya di P, berarti dia masuk ke golongan A, golongan utama. Karena golongan A ini terakhirnya S atau P. Nah, berapa berapa A gitu ya? Karena golongan A itu ada 1A sampai 8A. Nah, kita lihat dari elektron valensinya. Jadi kalau terakhirnya bukan S, maka harus dijumlah dari yang elektron yang dari S ini. Nah, ini dijumlahkan. Sehingga kita punya elektron valensinya sama dengan 8, berarti dia masuk ke golongan 8A. Nah, kemudian satu lagi adalah periode. Periodenya kita lihat dari kulit. Jadi ini kulitnya adalah kulit kedua ya. Nah, ini ya periodenya dari sini. Jadi dia masuk ke periode 2. Jadi jawabannya golongan 8A, periodenya adalah periode 2. Nah, kalau misalnya masih bingung cara menentukan golongan dan periode ini, bisa lihat di video sebelumnya. Ya, ada cara menentukan golongan dan periode.